طيب. كيف حالكم يا إخوة؟ Nahnu bil khair, Ustaz. طيب. الحمد لله. الحمد لله. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. اللهم إني أسألك الفقه في الدين. Hmm. اللهم اللهم إني أسألك العلم النافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Baik, insya Allah kita hari ini akan kembali mempelajari kitab Muqaddimah Rasulullah, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita hari ini ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas bab terakhir. Kalau kita kemarin sudah membahas beberapa kaidah-kaidah penting dalam ilmu bahasa Arab, eh, seperti apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harfu, apa itu jumlah, kalimat. Lalu kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat kata tunjuk, baik yang dekat maupun yang jauh. Lalu bagaimana struktur dari jumlah itu ismiyah, yaitu ada mubtada dan khabar. Lalu penggunaan-penggunaan harfu jar, lalu bagaimana pengaplikasian kata ganti, dan juga kita telah mempelajari fiil-fiil baik untuk fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Dan insya Allah teman-teman sudah menghafal satu wazan, ya, semoga itu menjadi bekal buat teman-teman untuk menghafal wazan-wazan lainnya nanti di insya Allah di mustawa selanjutnya. Dan yang terakhir kita bahas adalah terkait idhofah atau mudhof wa mudhofun ilaih. Dan sebelum itu dan setelah itu baru kita akan melanjutkan ke ujian akhir nantinya insyaallah taala. Baik, kita lanjut. Apa itu al-idhofah? Al-idhofah atau mudhofun ilaih, kalau kita ambil pemahaman gampangnya seperti yang pendekatan dengan kaidah ilmu bahasa Indonesia, teman-teman ya. Itu contohnya dalam kata Indonesia itu adalah kata majemuk, yang dimana eh, dua kata atau lebih itu bermakna satu atau memiliki kepemilikan atau suatu keterangan. Contoh rumah Muhammad. Nah, di dalam bahasa Indonesia, rumah Muhammad ini kepemilikan rumahnya siapa, Ikhwah? Rumahnya Muhammad, Ustaz. Rumahnya Muhammad Hasan. Maka kalau dalam ilmu kaidah bahasa Arab, kita tuliskan dia, apaan? Kita agak sedikit cari yang lebih mudah. Nah, yaitu Muhammad, yaitu Muhammadin. Nah, rumahnya Muhammad. Nah, dalam kaidah idhofah atau mudhof wa mudhofun ilaih, itu strukturnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mudhof, itu adalah isim awalnya yang disandarkan, gitu ya, atau yang memiliki atau yang dimiliki atau yang sedang dijelaskan. Yang kedua adalah setelahnya adalah mudhofun ilaihi, yaitu adalah isim yang kedua yang memiliki atau menjadi keterangannya atau eh, penyandarannya kemana, kayak gitu. Nah, contohnya tadi ya, rumah Muhammad. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia ya, rumah Muhammad, rumah dan Muhammad itu siapanya, kayak gitu ya. Kalau jadi mudhof itu kata yang disandarkan, dan mudhofun ilahi adalah kata yang menjadi sandarannya. Jadi rumah adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, rumah itu yang disandarkan gitu ya, teman-teman ya. Dan Muhammad adalah kata yang disandarkannya. Rumahnya siapa? Rumahnya Muhammad. Maka dalam pada bahasa Arab, isim yang di depannya
Ini secara umumnya dulu ya teman-teman ya, secara dasar. Adapun mudhafun ilaih atau mudhafun ilaih atau idhofah pembahasannya lebih luas lagi. Tapi yang kita pelajari hanya dasarnya dulu untuk berkenalan dengan apa itu idhofah. Nah, kalau tadi kita jelaskan bahwa di strukturnya tadi dari dua bagian, isim pertama adalah mudhaf dan isim keduanya adalah mudhafun ilaih, maka baitu ini kedudukannya apa? Ada yang tahu? Apa Ustadz? Kepala lagi Ustadz. Mudhof Ustaz. Mudhaf, al-mudhaf. Ahsanta, al-mudhaf. Afwan berisik hujan nggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah. 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 Maka baitunya mudhaf. Maka mudhafun ilaihnya yang mana? Muhammad. Muhammadin. Ahsanta. Maka ini adalah mudhafun ilaihi. Yaitu Muhammad. Nah, contohnya lagi apa? Kalau kita punya kata, sudah dicatat teman-teman, biasa hapus? Sudah Ustadz. Udah ya, insya Allah ya. Contohnya yang sudah kita pelajari waktu kita belajar domir muttasil. Contoh kita buhu. Nah, secara kaidah bahasa Arab, ini juga termasuk mudhof wa mudhofun ilaih, teman-teman. Mudhofnya yang mana? Kitabu. Kitabu. Mudhofun ilaihnya Punya. Dia punya tuh kedudukannya dia. huwa. Nah, dia domir muttasil terkait terhadap apa? Terhadap Eh, Orang huwa. ketiga Ustadz ya. Huwa. Nah, terhadap huwa. Baik. Dan dia idofanya ke siapa? Ke Kitab. kitab. Buku. Santa, santumat. Baik. Nah, begitu juga kalau kita dalam penulisan, contoh contoh lagi, misalnya yang nggak asing, kita buat tauhid, Tauhid. kita buat tauhid. Mudofnya yang mana? Kitab Ustadz. Kita karena mudof setelahnya ada mudofun ilaih, maka mudofun ilaihnya atau Dan tauhid. berapa? Baik. Dan dia idofah terhadap kitab, kitabun. Nah, dia satu kata, dia apa? Dia lebih dari satu kata, tapi memiliki satu makna kitab tauhid. Nah, apa ciri-ciri dari idofah, teman-teman? Seperti yang dituliskan di kitab, bahwa ciri-ciri mudhofun ilaih adalah selalu majrur pada mudhofun ilaihnya. Taib. Jadi, adapun mudhofnya, adapun mudhof, mu'rabnya, catat dulu aja ya, mu'rabnya. Adapun pembahasan mu'rab dan mabni kita bahas di Mustawa 2. Adapun mu'rabnya sesuai kedudukannya. Maksudnya apa? Dia bisa dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majrur sesuai dengan kedudukan dari mudhofnya. Nanti kita jelaskan habis ini. Adapun mudhofun ilaih dia pasti majrur seperti itu. Majrur entah dia dengan kasroh dan teman-temannya dari tanda-tanda majrur dan akan kita bahas detailnya di mustawa kedua insya Allah. Nah, ciri-ciri kedua adalah tidak boleh ada alif lam atau tanwin pada mudofnya. Kenapa? Nanti kita jelaskan insya Allah. Lalu ketiga, boleh ada alif lam atau tanwin pada mudofun ilaihinya. Justru itu. Justru umumnya
ada alif lam di mudhofun ilaihnya. Nah, nanti pembahasannya lebih detail lagi. Kapan mudhof ilaih tanpa tanwin? Kapan dia tidak bertanwin? Nah, itu akan dibahas lebih detail lagi insya Allah di Mustawa 2 selanjutnya. Yang pasti nama ya ikhwah, nama itu tidak perlu digunakan alif lam. Contoh tadi apa? Kitabu Muhammadin. Mm-mm. Nggak mungkin Kitabul Muhammadin. Nah, itu nggak boleh ya. Karena nama sudah pasti tanpa ada alif lam. Baik. Mm-mm. Adapun detail ini nanti kita bahas insya Allah di Mustawa 2. Baik, saya izin hapus. Lalu bagaimana contoh-contoh lainnya? Kita scroll ke bawah. Baik. Nah, ini ada contoh Baitul Fallahi. Baitul Fallahi. Mudofnya yang mana? Baitu. Nah, itu. Baik. Nah, Fallahi adalah ilaihnya. Iya, Kalau iya. kita punya contoh juga, afwan. Nah, kalau kita punya contoh juga, Baitu. Baitul Kabiri. Baitul Kabiri. Taib. Artinya apa? Rumah? Rumah yang besar. Rumah. Salah. Ya. Salah, Eh, bukan rumah yang besar. Kabiri kan Rumah Kabiri, besar. Nah, rumah rumah besar. besar. ini ini yang akan kita bahas terkait kenapa sifatnya dari sisi mudhofun ilaih, mudhofun ilaihnya harus ada alif lam dan dia majrur. Untuk kita bisa membedakan mana sifat, mana mudhof ilaih. Kalau kita ambil Baitul Kabiri, rumah besar, Hmm, ya kan ya. Contoh tadi rumah Budi, rumah besar, atau rumah Bowo gitu kan ya. Tapi kalau rumah yang besar, kalau pakai alif kan di budofnya Ustaz ya. sebentar, Baitun, hmm, Kabir, titiknya susah, afwan, Kabiru. Nah, sifat sifat itu nanti kita bahas di Mustawa 2 itu memiliki ciri-ciri jika dia bertanwin maka belakangnya bertanwin, jika dia ma'rifat dengan domah maka di belakangnya dengan domah, jika dia depannya alif lam maka jika yang disifati alif memiliki alif lam maka sifatnya juga alif lam, seperti itu, paham? Jadi kalau misalnya Oh, baitun oh, paham. kabirun maka rumah yang besar, atau al baitu al kabiru maka itu dia rumah yang besar. Tapi kalau kita baitul kabiri, nah itu sudah masuk ke mudhofun ilaih. Maknanya sudah berbeda. Kalau tadi yang di atas maknanya apa? Rumah Rumah yang Sifat besar. Ustaz. Rumah yang besar. yang besar. Tapi kalau kita baitul kabiri, rumah besar. Mafhum? Paham nah Ustaz. Contoh, contoh lagi yang paling gampang buat membedakannya. Saya tuliskan, teman-teman coba bedakan. Oh, bisa dihilangkan langsung gitu ternyata. Maaf. Baik. Contoh, saya bikin dua kata. Nah, yang di atas sama yang di bawah Yang ada di atas perbedaan? kan ada. Baik. Apa? Kalau Perlu yang di atas itu naat dan man'ut.
Nah, Kalau yang di bawah seperti mudah ilahi. baik, lihat dari alif lamnya ataupun kita bisa buat seperti ini. Nah, itu juga bisa. Berarti kan kitabu, afan, kitabu jadi du gitu. Kalau di bawah kitabu Jadi di al-jadi. Jadi di Nah, fahim, fahim tuh ya ikhwah. Fahimna baik. Ustaz. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang atas artinya kitab yang baru, kalau yang bawah kitab baru, gitu ya. Seperti itu. Itu kayaknya di Indonesia juga mirip-mirip itu ya, Ikhwah ya. Kitab yang baru, ada juga kitab baru ini, gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, contohnya lagi tadi sifat yang pertama adalah afan kondisi pertama isim yang pertama atau mudhofnya atau yang menjadi kata yang disandarkannya itu sesuai dengan kedudukannya. Contoh di bawah ada halaman kosong. Nah, ada. Nah, Contoh kita punya kata hadza afan hadhihi aja. Eh, Pakai yang mudah aja buat teman-teman. Hadza kitabu al-jadid. Nah, hadza kitabu al-jadid. Di sini dia dengan doma karena dia kondisinya marfu. Nah, nah, oh, Beda lagi kalau kondisinya dia kedudukannya menjadi majrur. Contoh, hadhihi kitabun jadid. qara'a Muhammadun fi masjid al-kabir. Nah, di sini dia dengan kasroh karena kondisinya dia majrur. Kenapa dia majrur? Ikhwah, diingat? ada huruf V-nya Ustaz sebelum tuh sebelum mudofnya. Baik. Yang lain, ada pendapat lain? Bisa bisa menambahkan apa yang dijelaskan sama Akbowo? Kenapa V Karena itu membuat jadi kasroh? huruf jar ya Ustaz. Baik, Hasan karena dia harfu jar. Ahsantuma, ahsantuma. Jayid. Harfu jar. Nah, itu juga ketika dia menjadi, ini udah catat teman-teman? Sudah Ustaz. Sudah ya, ntar ini. Pindahkan ke atas. Oh, udah. Nah, lalu misalnya kita, sebentar. Oke, sebenarnya kita contoh lagi, kita ubah. Korok tuh, korok, afan. Korok, korok tuh, kita at-tauhid. Eh, Nah, sini dia fathah karena kondisinya mansub. Kenapa dia mansub? Ada yang ingat? Nah itu maf'ulu bi Ustaz kedudukannya. Karena dia maf'ul
Maf'ul bihi. Oke, selain bowo, kalau ini maf'ul bi, mana ininya, failnya? Filenya tuh tuh-nya Selain Ustaz. selain ahbowo. Oh iya maaf Ustaz. Lagi semangatnya. Oh iya, sudah dijawab ya. Masya Allah. Sudah ada di itu-nya, dan ini adalah failnya kemarin. Ya, domir dari apa? Ada ingat? Selain ahbowo? Saya diam dah. Ana Ustaz. Ana. Ana apa antum? Ana Ustaz. Ana, Masya Allah. Iya, dia Ana. Santum. Baik. Nah, kita lihat di sini dari mudofnya, mana mudof, mana contoh. Taib. Yang pertama dulu, akhbowo. Mana Apa mudof, Ustaz? mana mudof nilainya? Mudofnya itu haza kitabut. Haza kitabu, mudof ilainya jadi di. Ada kitabu atau kitabunya aja? Dua-duanya Ustaz. Dua kata Benar, itu. benar. Iya, serius. Bukan ininya aja. Serius saya komitmen. Dalilnya apa? Dari apa ya? Kayaknya pernah baca sih gitu sih kalau nggak salah sih. Taib. Sebenarnya Allah alam, kalau kita bongkar lagi gitu ya. Taib. Oh, kita hapus. Secara strukturnya, kalau kita pecah, ini adalah muktadanya, ya. Hmm. Ini adalah khobarnya. Baru kita Hmm. pecah lagi. Hadza karena tadi sudah menjadi mubtada, maka di sini adalah mudhof. Karena ingat, jadi di itu disandarkan kemana? Akhbawo, Itu ke kitabnya. kitab. Maka kalau kita sandarkan ke hadza itu kurang tepat. Karena Oh. yang baru, maksudnya kata jadid, kejadidun itu disandarkannya ke kitab, bukan ke hadza. Kecuali memang nanti pembahasan lebih lanjut ya, kita nggak bahas di mustawa ini, dia ada lebih dari satu mudhofun ilaih. Itu beda lagi kasusnya Ahwawo. Seperti itu. Contoh Kitabun Riyadus Solihin. Ya enggak? Hmm. Nah, Afan, itu terlalu pelik. Pokoknya ada, Ana belum siapkan contohnya, tapi memang ada kasus lebih dari satu mudhofun ilaih. Yang mana eh, Mudhof kedua, mudhof nilai kedua adalah idhofah terhadap mudhof pertama, dan mudhofun ilaih kedua itu adalah idhofah terhadap ke mudhof ilaih yang kedua. Nah, itu pembahasannya nanti akan lebih pelik lagi dan kita nggak bahas di mustawa ini. Nah, tapi kalau kita ambil yang simpelnya aja terhadap kata hadza kitabul jadidi, mudhofnya adalah kitabu. Sahih? Saya. Paham tak? Mudofnya kitabu berarti ya. Ya, al-jadid, al-jadidi adalah ada mudhofun ilaih terhadap Oh, jadi kitab, ada. kitab, Terhadap kitab ya ya. kitab. Toib. Mm. Itu kitabul jadidnya apa? Kita ada penjelasan apa ya? Kitabul jadid. Kitabul jadid berarti artinya ini kitab baru. Oh iya iya maksudnya. Oh iya penjelasannya itu oke. Nah, kecuali kalau kita tulis hadza kitabu, hadza kitabun jadidun, maka artinya apa? Ini Kitab kitab yang baru. yang Kitab yang kitab baru. Kitab yang baru. Ini kitab yang baru. asanta. Toib. Kita hapus dulu yang ini. Toib. Abdul Aziz nomor 2 coba. Ya Ustaz. Qoro'a kedudukannya apa? Qoro'a itu fiil Ustaz. Fiil. Mudhari Hmm. au madi au amr. Madi Ustaz. Fiil madi. Madi ahsanta. Muhammad kedudukannya apa? Fa'il. Fa'il, fa'il. Ayu mudhaf wa ayu mudhafun ilaihnya? Masjidi mudhof. Mudhaf. Al-Kabiri
Mudhof Mudhofun ilaih. ilaih. Nah, mudhof ilaih. Hasan. Tadi kenapa dia majrur Karena mudhofnya? didahului oleh harfu jar Ustaz. Fi. Ahsanta, Masya Allah. Wa fatahallahu alaih. Taib, nomor 3 dia mau jawab selain Abdul Aziz dan Bowo. Mas Firman ayo Faro baca. itu faro Taib. anu kitabut tauhid ya. Naam, Pak. Qoro'a, Qoro'tu, Faro'a, afwan, Qoro'tu. Qoro'tu, faro tu ya, faro tu. Qoro'tu. Orang. Faro, Afwan, titiknya faro, kecil ya. Afwan. faro tu Qoro'tu, itu eh, mudhofnya bukan? Ghairu daqiq. Ingat yang di atas contohnya Pak, qoro'a fi'il, maka ini apa? Fi'il juga. Fi'il, ahsanta. Setelah fi'il harus ada apa biasanya Pak? Eh, Secara, secara kata kaidah bahasa benda. Arab harus selalu ada pelakunya. Lakunya iya. Fi'il adalah kata kerja. Maka kata kerja siapa yang harus melakukannya? Ya kan berarti ada subjeknya, maka ada fa'ilnya. Di sini Hmm, kalau tadi di atas itu fa'ilnya adalah isim, hmm, isim berupa nama. Nah, kalau iya. di bawah ada isim Isim. domir, ya kan? Di sini ada domir mutasil, domir bersambung tu. Nah, kemarin kita Ah, sudah belajar ketika domir itu bersambung, ya kan Pak ya? iya. Dia bentuknya berbeda dengan domir yang terpisah. Nah, kalau Hmm. korok tutunya ini apa? Dalam ilmu fiil yang kita kemarin pelajarin, korok tuh kan koroa, korou. Nah, korok tuh ini untuk domir apa, Pak? Domirnya apa nih lupa banget nih harus buka lagi nih. Fadal. Hmm, taruh tuh. Coba di tasrif lagi, Pak. Bentar, bentar. Ini sudah Hmm. pas. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman juga hafalan fiilnya jangan lupa. Kayaknya harus anak ulang kembali deh. Maaf banget. Nggak apa-apa, Pak. Faro tuh. Sebentar. Ini bukannya itu isim tuh. Kan kata benda kitabunya. Nah, Ah, kita ada type kita tuh-nya ini fa'il, teman-teman ya. ah. Terhadap apa? Ana. Oh iya. Nah, kitabanya apa, Pak? Pendudukannya? Maka kan ada fiil, fa'il, setelah Hmm. itu apa? Fiil, fa'il, setelah fiil, fa'il, objek dalam bahasa Arab apa istilahnya? Objek dalam bahasa Arab. Ya, objek dalam bahasa Arab, Eh, maf'ul. maf'ul bih. Nah, maf'ul bi. Maf'ul bih, maf'ul bih. Betul, Ya, betul, maf'ul bih. maka kita bertauhid adalah maf'ul binya. Nah, kalau kita pecah lagi, kenapa dia kita bertauhidi? Hmm. Kita bertauhidi itu apa, Pak? Kitabanya kan kata benda. Naam, isim. Dan dia Ah, dalam kondisi apa? mu mudah. Mudof. Ya, Ahsanta. Maka mudof, setelah mudof ada mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. mudofun ilaih. Karena kitabut tauhid dia disandarkan kepada kitabah. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Sampai sini ada pertanyaan, Ikhwah. Saya ingin bertanya Ustadz. Taib, tafadhol. Kalau misalnya kedudukan perkasa angka atau dua angka misalnya, contohnya kayak misal dua kunci pintu itu bagaimana Ustadz, pembentukan kalimatnya? Dua kunci pintu. Dua. Iya. Miftahani. Gitu ya. Iftahani ya. Ya, miftahani.
dua kunci pintu. Miftahan Mifta. al-baba. Al Oh ini ya. tetap tetap If. kedudukannya ntar ya Afan karena juga jarang-jarang kena kasus seperti itu. Coba Anda buka kitab bentar. Mifta. Oh, nah, Dan. tetap kedudukan isim pertama Hmm. itu dia sesuai dengan kedudukannya dan isimnya. Contoh kan kalau misalnya nanti kita akan lebih bahas lagi ya tentang apa itu mutsanna mufrad. Kalau mutsanna adalah apa huwa madalah itsnaini bi ziyadatin alif wan nun au bi ziyadatin ya wa nun, maka kalau kita tulis miftah, miftah berarti bukan miftah yang itu ya, ikhwah ya. Miftahani gitu ya. Miftahani dan tadi majrur ataupun marfu'nya itu nanti dilihat dari kedudukannya. Ini anggap dia masih marfu. Kenapa dia miftahani? Karena marfu dari isim musanna adalah dengan alif dan nun. Dan ini kita bahas di mustawa 2, jadi kita nggak detailkan biar teman-teman nggak bingung. Dan tetap maka mudhofnya, mudhofun ilaihnya al- nah, toib. Paham? Hmm. Paham tak? Fahimna Ustadz. Toib. Di sini mudhofnya dan mudhofun ilaihnya. Hmm. Maka artinya apa? Dua Dua kunci rumah. kunci. Ya, nah, dua kunci rumah. Ini apa Miftahani Baiti ya? Apa itu? Babi, al-bab. Jadi, Oh, bab. nah, ya, Bab. Iya, Miftahani bab. Ya. nah, ini dari kata miftahun, artinya kunci. Ini dari kata al-babu atau al-miftah juga nggak apa, sama aja. Nah, artinya pintu. Jamaknya apa, Bowo? Jamak dari bab al-babu. Al-bab. Jamaknya, bentuk jamaknya apa? Abu-abu. 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 Ahsanta, abu-abu. Insya Allah di mustawa kedua eh, nanti Anda buka lagi pendaftarannya. Insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi apa itu isi mufrad, apa itu musanna, apa itu jam'u, terus ya kita bagi menjadi tiga yang qasimu ila salasatil aqsam seperti jam'u mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi insya Allah di mustawa tsani insyaallah taala. Nah, ini abwabun, pintu-pintu. Nah, nanti detailnya akan kita bahas. Jadi kita untuk mudhof atau idhofah kita hanya belajar dari dasarnya dulu aja. Sebenarnya detailnya itu ada lagi kapan dia boleh nakiroh, kapan dia boleh tanpa alif lam dan lain-lain itu akan lebih detail lagi nantinya di mustawa selanjutnya insya Allah taala. Dan ini kita masih belajar kulitnya. Ada lagi pertanyaan, Ifah? Belum ada? Sebenarnya Baik. ada Afwan Ustadz bertanya aja cara belajarnya untuk kan kalau kita belajar perbagian rasanya bisa ya. Tapi ketika kemudian digabung menjadi satu kalimat seperti itu kadang-kadang kita agak bingung nih yang mana mudhof, yang mana kalau isim mungkin udah karena itu kata Nah, benda nah, fiil juga. Tapi kemudian ketika udah ada harfu jar, kemudian ada lagi sebelumnya itu kita bicara fiil mudhari sebagai nah itu enaknya bagaimana ya Ustadz ya agar kita belajarnya bisa efektif karena kan kalau kita belajar bahasa itu kan pasti kan akan menjadi rangkaian kalimat sementara kalau bicara perbagian suku kata atau bicara grammar misalkan apa present tense
oke, bisa past tense sendiri bisa, tapi kemudian pada present, past, future digabung-gabung kan kadang kita suka suka agak bingung gitu. Khawatirnya nanti pada saat ujian banyak salah. Nah, Masya Allah. Baik. Labas. Jadi memang eh, kita di Mustawa satu ini atau di Muqaddimah Hidrosul ini kita hmm, sekedar memahami kulitnya dulu aja, teman-teman. Anak nggak memaksakan teman-teman harus sudah bisa bikin satu kalimat gitu ya. Yang penting minimal teman-teman ada nambah kosakata. Itu yang pertama. Kedua, paham kaidah dasarnya. Itu yang kedua. Ketiga, ada rasa ingin lebih lagi buat belajar. Itu yang ingin anak targetkan ke teman-teman di Mustawa satu ini. Itulah kenapa di kitab ini ada tabel-tabel mufrodat. Anak harap setiap ada teman-teman mufrodat baru catat, mufrodat baru catat, mufrodat baru catat gitu ya. Gitu. Menghafalkan aja dulu banyak mufrodat. Lalu kaidah-kaidah dasarnya. Karena targetnya di Mustawa ini teman-teman nggak harus wajib bisa eh, merangkai kalimat panjang. Yang penting pendek-pendek dulu aja, istiqomah yang penting pendek. Kalau sudah mulai lancar, baru yang panjang-panjang. Walaupun cuma tulisan Hadza Muhammadun huwa muhandis kayak gitu. Walaupun cuma sebatas sedasar ini gitu loh teman-teman ya. Atau tadi eh, kataba kataba kitaban kayak gitu. Atau tadi baru belajar mudhof ilaih gitu ya. Nah, Hmm. baru belajar mudhof ilaih. Coba rangkai-rangkai kalimat walaupun masih salah gitu ya teman-teman ya walaupun masih salah. Nah, misalnya belajar nulis misalnya masih takut salah, tanya teman-temannya benar atau enggak, tanya di grup atau tanya ustadz-ustadz yang lain benar-benar tulisan saya kayak gitu. Yang penting ada kemauan latihan menulis. Kenapa saya sarankan teman-teman mufrodat baru tulis, terus coba latih dengan bikin kalimat sendiri walaupun pendek gitu Pak ya. Nggak Ya, cuma ya. teman-teman menghafal mufrad tersebut, tapi ngebantu teman-teman belajar menuliskannya. Kadang kita tahu nih, oh artinya apa. Tapi pas kita tulis kita lupa. Ada ya-nya nggak ya? Ada nunnya nggak ya? Bener kan ya? Kayak Ya, terus ya. kalau kitab tuh kaf, ta, ba atau kaf, ta, alif, ba. Ya, kan karena gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu juga buat Ya. latih teman-teman kayak gitu loh. Contoh tadi kita udah belajar mudhofun ilaih. Contoh berarti kataba apa? Kataba kitaban, kitaba kabir. Ah, ya kita biar aja, biar mudah. Kitaba kabir. Dia telah menulis kitab besar, kayak gitu ya. Iya. Mhm. Nah, itu tuh kayak sederhana seperti ini, Pak. Insya Allah akan memudahkan walaupun kita cuma baru belajar dasar gitu ya. Dan Ya. hindari untuk saat ini, kalau kita masih belum paham, hindari apa yang belum kita paham. Amalkan Ya. dulu apa yang sudah kita pahami sampai benar-benar kita ingat gitu ya, tulis, ingat pelajarin itu. Karena gini teman-teman, guru guru Ana itu selalu waktu di Maha dulu selalu menekankan kita minimal itu paham tiga hal dalam bahasa Arab. Mufrodat, yang kedua adalah kaidah, yang ketiga adalah konteks. Kita tahu mufrodat, tapi nggak tahu kaidah. Itu sama aja kita tahu artinya, tapi kita ngasal ngomongnya, teman-teman ya. Itu Ya. ibarat Arab yang diindo-indokan kan bisa kita gitu ya. Mhm. Arab yang diindo-indokan bahkan di beberapa beberapa pondok pesantren yang memang nggak fokus ke kaidah kalau teman-teman anak ketika mereka sudah sampai Madinah mereka ditegur kenapa kita kan orang Indonesia tuh apa teman-teman selalu pakai yang itu yang ini gitu kan ya Ya. cukup kita bilang hadza hadhihi itu udah cukup tapi ada yang kadang mereka
tambahkan alladzi hadza, alladzi hadhihi. Itu kurang tepat karena nggak sesuai dengan kaidah. Itu artinya apa? Mengindokan Arab gitu ya. Itu kayak amiyahnya sana gitu ya, tanpa kaidah, teman-teman. Ya. Nah, kita tahu mufrodat tapi nggak tahu kaidah tadi itu hasilnya. Kita nggak bisa bikin kalimat yang mufidah atau bahkan kalimat kita nggak punya arti, jumlah kita nggak punya arti gitu teman-teman ya. Nah, kita tahu kaidah tapi kita nggak tahu mufrodat. Oh, kita tahu ini marfu, ini mansub, ini kenapa dia maf'ul bih, ini kenapa ini dia mudhof mudhofun ilaih gitu kan ya. Oh, ini dia ada Hmm. harfu jam setelahnya majrur. Kita tahu teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu mufrodat. Kita nggak bisa buat jumlah, ya nggak? Ya, Kita ya. nggak bisa nyusun kalimat. Kita paham nih susunannya. Oh, ini mubtada, ini khobar, ini fiil fa'il, ini maf'ul bih. Tapi kita nggak tahu mufrodat. Kita nggak tahu mau buat apa jadinya. Ya nggak? Itu ibarat kita paham nih beliau ngomong. Suatu saya sama Akbar mungkin ngobrol ke bahasa Arab gitu ya. Ana nggak tahu mufrodat, tapi Ana tahu kaidah apa yang disampaikan Akbar. Tapi Ana nggak bisa balas. Kenapa? Ana nggak bisa menyusunnya. Karena Ana nggak hafal mufrodat. Nah itu yang harus dibenahi juga. Setelah mufrodat, kaidah kita harus tahu konteks. Kenapa? Konteks menentukan arti dari suatu mufrodat. Benar nggak teman-teman? Contoh kata Ya, benar, Allah. benar. Benar. Allah itu kalau kita dasar belajar itu masih sebatas di atas, ya kan ya. Tapi Ya. kalau kita belajar lebih jauh lagi, harfu jar itu memiliki makna-makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Dan itu akan dibahas biasanya lebih di mustawa-mustawa selanjutnya lagi. Nah, Ya. konteks kalau kita nggak tahu mufrodat, nggak tahu kaidah, bagaimana kita mau memahami konteks, benar nggak teman-teman? Ya. Contoh tadi, kalau kita nggak paham apa perbedaan naat sama man'ut, Apaan? lalu membedakan antara maf'ul bi dengan maf'ul bi, Hah? kita nggak akan paham konteksnya, ya kan ya? Ya. Contoh tadi apa? Nah, Kitabu al-jadi. Nah, kita nggak tahu kaidahnya nih teman-teman, ya kan? Bisa jadi kita ketukar. Maksudnya adalah konteksnya kitab yang baru, ya nggak? Mm-mm. Kayak gitu. Nah, Ya. tiga hal ini yang mungkin Allahu alam, yang batas pengetahuan mungkin yang perlu didalamin Pak, dijaga. Jadi setiap Mm-mm. ada mufrodat baru dicatat, Mm-mm. dihafal gitu kan ya. Lalu Mm-mm. diamalkan dengan kaidah yang sudah dipelajarin, ditulis, tulis di kertas. Ya, sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting sesuai dengan kaidahnya. Kalau teman-teman bikin jumlah tuh ismiyah, strukturnya apa tadi kemarin kita pernah belajar? Mubtada dan Kobar. apa? Obat. Mubtada dan Obat. khobar. Kalau jumlah tuh Ya. fi'liyah, Fa'il. fi'il, fa'il, Nah, Baik. iya. setelah itu Maf'ul bih. Lebih. maf'ul. Oke. Teruskan aja misalnya saya dapat mufrad baru nih. Saya dapat mufrad baru Alkitab. Oh, saya tulis saya coba-coba. Hada sederhana aja contoh. Hada kitab, hada kitabun. Nah, terus saya ingat-ingat dulu kaidahnya belajar ini. Oh, jumlah tuh ismiyah. Itu terlihat dari mubtada dan khobar. Ingat-ingat mana mubtadanya, tuliskan ini khobarnya. Kayak gitu. Gitu-gitu aja, dilatih. Insya Allah, bismillah, Allah akan mudahkan kita mengingat dasar-dasarnya minimal itu. Nah, dari situ Amin. baru kita bisa paham konteksnya dari apa yang kita tulis. Kayak gitu. Dan kebalikannya juga, kita tahu nih kita mau nulis apa, teman-teman ya. Konteksnya tentang ini. Oh, saya tahu mufrodatnya pakai yang mana, kaidahnya pakai yang mana. Gitu ya, teman ya, teman-teman ya. Paham ya, Pak Oke. ya? Menjawab Hmm. insya Allah ya, Insya Pak. Allah, insya Allah, insya Allah. Baik. Ada lagi pertanyaan, teman-teman sebelum kita bahas ujian? Udah jam 7 soalnya teman-teman takutnya kalau ada aktivitas lagi. Cukup Hmm. dulu ya pertanyaannya ya. Hmm. Baik. Adapun ujian ya al-ikhtibar, pertama ujiannya lisan. Ujiannya lisan. Nanti setiap orang akan ditanya perihal satu kaidah, kaidah dasar yang sudah dipelajari. Kedua, contohnya, contoh dari kaidah tersebut.
Lalu teman-teman siapkan kalimat sederhana aja, teks sederhana, em, maksimal ya. Saya buat maksimal, jadi nggak terlalu banyak teman-teman, nggak terlalu panjang. Maksimal 7 baris, dibacakan, dibacakan. Tentang apa? Tentang diri. Contoh kayak kemarin Ismi Muhammad, ana apa askunu fi Jatinegara dan lain-lain. Nah, sederhana aja, nggak usah ribet-ribet ya, teman-teman ya. Dan maksimal 7 baris. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau cuma 2 baris, 3 baris, insya Allah nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting apa yang ada di dalam sini itu semua yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai akhir. Taib. Kaidahnya ditanya semuanya nggak? Nggak, insya Allah. Cuman 1 sampai 2 kaidah. Jelaskan, singkat aja nggak apa-apa. Lalu contohnya seperti apa dalam kalimat. Paham? Ini ujiannya Paham. untuk besok ya Ustaz ya. Nah, insya Allah Oke, pekan bisa. depan, Jumat Pekan ini. depan. Nah, Siap. sebelum kita tutup Mustawa 1, insya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan terkait ujian? Oh, Hmm, tidak. gitu ya Ustaz. Ya, jadi teman-teman ada waktu buat murojaah, kaidah-kaidah dasarnya. Lalu tadi kaidah dasar tadi dari mufrad-mufrad yang sudah dipelajari. Coba latihan tulis contoh kalimatnya, gitu ya. Nanti bakal ditanya tuh seperti biasa anak tanya-tanyakan kan, kalimatnya apa, kata ini kenapa dia majrur, kenapa kata ini apa, kata ini kedudukannya apa, mubtada atau khobar gitu ya. Nah, Naam. terus teks sederhananya maksimal 7 baris, tulis aja di kertas dulu. Di kertas, belajar tulisnya kertas, tulis kata-katanya, nggak usah banyak-banyak, paling maksimal maksimal 7 baris. Contoh kayak Ismi, Muhammad, Ana Muhandis, atau Ana Mudarris fi Madrasati, kayak gitu. Contoh aja, nggak usah ribet. Yang penting apa yang teman-teman pelajari dari bab 1 sampai akhir itu teman-teman aplikasikan di ujian ini. Nah, ini yang menentukan apakah teman-teman sudah paham dasar-dasar dari ilmu bahasa Arab atau tidak, kayak gitu. Dan dari situ teman-teman tahu, oh saya kurangnya di sini, saya kurangnya di sini, insya Allah Ta'ala. Oke, ada pertanyaan lagi terkait ujian? Oh, Kalau Baik. nggak paham nggak bisa lanjut dong Ustaz. Oh, insya Allah. insya Allah. Karena gini, uh, dasar itu penting untuk membangun gedung ya, teman-teman ya. Suatu gedung tidak akan kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat. Seperti itu. Naam. Jangan sampai teman-teman itu futur belajar bahasa Arab karena teman-teman memaksakan diri gitu. Kebanyakan dari kita, ketika kita futur ya, dan ini pun kayaknya ma'ruf untuk semua bidang ya teman-teman ya. Ketika mempelajari hal baru, dia langsung lompat ke hal yang lebih pelik, ya enggak? Contoh, mungkin Pak Haikal mungkin lebih tahu. Kita belajar akuntansi ya Pak ya. Hmm, Kita nggak paham teorinya, kita langsung lompat ke bagian laporan-laporan. Wah, nggak bisa, nggak nggak bisa. bisa, jelimet. Kita belajar matematika, teman-teman. Satu SD dikasih materi aljabar, besoknya minta Nggak- keluar dari sekolah, Iya, iya. gitu. Jadi eh, kita memahami diri kita sendiri, kemampuan kita, dan tanyakan ke guru kita. Kita sudah pantas sebelum buat naik level, gitu. Agar kita apa? Agar kita memperkokoh pondasi kita dulu, kayak gitu ya. Supaya kita pun enggak nantinya ketika menghadapi hal yang jelimet kita menyerah gitu aja. Mungkin ya kecuali memang ada beberapa pihak yang dia dasarnya pun nggak kokoh, tapi ketika dia masuk ke Mustawa 2, apa Allah mudahkan dia memperkokohnya di situ tuh juga ada. Cuman balik lagi ke teman-teman. Nah gitu. Kalau memang dirasa saya mau ulang lagi deh Mustawa 1 kayak gitu, biiznillah tafadhol. Tapi kalau mau ikut ke Mustawa 2, tafadhol, tapi tidak ada sarankan kalau memang secara Mustawa satunya mungkin teman-teman merasa kurang gitu ya. Karena Mustawa 2 kita sudah membahas apa itu i'rab, kenapa dia menjadi eh,
apa marfu dengan dhamma, kapan dia kenapa dia majrur dengan apa kasroh, lalu mansub dengan fathah. Hal ini udah masuk ke kaidah-kaidah yang lebih pelik lagi kayak gitu. Dan anak takut nantinya justru teman-teman futur bahasa Arabnya, nganggap bahasa Arab tuh sulit kayak gitu loh. Gitu. Paham ya Pak ya, insya Allah ya. Ya. Tapi nanti balik lagi ke teman-teman masing-masing. Coba murojaah aja lagi, perbanyak kosakatanya dalam satu pekan ini. Insya Allah semoga Allah mudahkan, semoga Allah Masih ada berkahi. waktu ya. Ya Masih masih ada ada waktu. waktu. Dan kita pun mustawa duanya masih insya Allah ada lebaran dan online juga, insya Allah. Dan nanti baru kita coba buka apakah teman-teman mau lanjut ke mustawa dua atau ada yang mau tetap mustawa satu, insya Allah taala. Paham ya teman-teman ya. Paham, Mungkin insyaallah. Bowo boleh minta tolong ujian ini dicatat yang Anda tuliskan, nanti coba tuliskan ke grup ya, dirangkum ya. Nah, Ustaz, saya Minta tolong ya. Amin fadlik insyaallah. Baik, ada pertanyaan lagi terkait ujian? Nah, nggak ada Ustaz. Nah, teman-teman yang masih bingung, manfaatkan grupnya, coba saling tanya, insya Allah, karena saling bertukar ilmu itu insya Allah juga dalam bentuk murojaah. Eh, dan kalau memang ada hal yang nggak dipahami, coba nanti tanyakan ke Ana, insya Allah Ana jawab. Dan yang pasti hafalan fiilnya yang belum hafal, tafadhol dihafalkan, karena itu penting. Karena untuk menghafal wajan-wajan lainnya, itu lebih pelik lagi. Nah, kalau dasarnya aja, wazan dasarnya aja apa teman-teman belum hafalkan, nanti akan susah untuk menghafal yang lainnya. Karena beberapa wazan yang lebih pelik lagi itu nggak jauh beda dari wazan yang dasar ini. Walaupun memang beberapa ada yang sulit gitu. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Oh, cukup insya Allah. Cukup ya, insya Allah ya. Bawah sudah dicatat ya. sudah Mas. Baik, ashkurkum ala istimaikum. Eh, Allahumma ini nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ini nas'aluka Allahumma ini as'aluka faqihna fid din. Eh, Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat ini dan semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah berkahi waktu kita dan semoga apa yang ajarkan hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga dari situ Allah bukakan pintu-pintu ilmu lainnya dan semoga Allah istiqomahkan kita walaupun memang kita perlahan-perlahan tapi yang penting semoga dari situ Allah terima amal-amal kita, Allah terima ikhtiar kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab karena yang penting itu bukan tentang sampainya tapi bagaimana kita terus berjalan dan berjalan kembali kepada Allah dan wafat di jalan kita kembali kepada Allah. Ya, khususnya dalam ilmu ini karena ilmu ini penting, ikhwah, bagi karena sumber ilmu Allah turunkan dengan bahasa Arab dan sejogjaknya ketika kita memang mengaku cinta kepada Allah dan kita mengaku ingin bertemu dengan Allah dan lebih menyerapi surat-surat cinta dari Allah, maka kita harus mempelajari bahasa yang Allah turunkan. Sebagaimana kita seorang pecinta mendapatkan surat dengan bahasa yang asing baginya, dia akan terus belajar mempelajari bahasa tersebut. Karena dia sangat cinta dengan orang yang menulis surat tersebut. Dia ingin memahami apa isi dari surat tersebut. Apa sih yang orang pecinta ini menuliskan apa di dalamnya gitu ya. Lalu bagaimana Allah dan Al-Quran wal Karim yang Allah turunkan dengan ilmu bahasa Arab. Maka semoga dengan belajarnya kita dan mendekati ujung belajar kita ini, Allah mudahkan kita makin mencintai ilmu bahasa Arab dan dari situ Allah buka pintu-pintu kita memahami Al-Quran, memahami ilmunya dan Allah bukan kita pintu-pintu ilmu lain jadi Allah jadikan pintu yang menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan teman-teman satu pekan ini untuk murojaah. Nanti untuk ujiannya kita akan persiapkan soalnya insya Allah nanti akan ditanya satu-satu dan nanti akan berbeda setiap orang akan berbeda soalnya dan semoga Allah mudahkan dan nggak usah jadi beban karena ini hanya untuk mengukur pemahaman teman-teman apakah apa yang Ana ajarkan itu
sudah diserap semua atau belum, dan juga mengukur Ana apakah Ana sudah mengajarkan dengan baik atau belum, insya Allah taala. Oke, syukron wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.